2008 sampai sekarang tidak pernah terjadi nilai manusia yang diberikan kepada kami. Gaji kami 300.000. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pratiwi Arumandayani dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Nah, coba perhatikan data berikut ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran sekitar 4,9 sampai 0,57%. Bahkan Indonesia termasuk dalam negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibanding negara G20 lainnya. Namun, di balik angka tersebut masih ada kenyataan bahwa tidak semua masyarakat merasakan dampaknya. Masih ada penghasilan yang rendah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, di video ini kita akan membahas jawabannya melalui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Selamat menonton! Baik, biar kita nggak cuma nebak-nebak, kita mulai dulu dari hal yang paling dasar. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ketika suatu negara mengalami peningkatan dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Artinya, semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka ekonomi negara tersebut semakin berkembang. Contohnya, jika produksi makanan, pakaian, atau jasa transportasi meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka itu menandakan adanya pertumbuhan ekonomi. Lalu, setelah tahu nih arti pertumbuhan ekonomi, sekarang muncul pertanyaan penting. Apa saja sih yang bisa bikin ekonomi itu tumbuh? Nah, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, mulai dari sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, investasi atau modal, hingga kebijakan pemerintah. Contohnya, dengan adanya teknologi seperti aplikasi transportasi online, aktivitas ekonomi jadi semakin lebih cepat, praktis, dan membuka banyak peluang kerja baru. Lalu, kalau ekonomi itu sudah dipengaruhi oleh berbagai faktor tadi, bagaimana cara kita tahu kalau ekonomi itu benar-benar tumbuh? Cara kita mengetahuinya itu bahwa ekonomi itu benar-benar tumbuh bisa diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Jika nilai PDB tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, maka itu berarti ekonomi sedang tumbuh. Nah, angka pertumbuhan memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah dampaknya. Apakah benar dirasakan oleh masyarakat atau malah sebaliknya, masyarakat tidak merasakan dampaknya apa-apa? Dari sini kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu tentu membawa dampak positif, contohnya lapangan kerja bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat. Namun, ada juga dampak negatifnya, yaitu kesenjangan sosial. Artinya, tidak semua orang itu merasakan hasil pertumbuhan ekonomi secara merata. Dari sini kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu tentang struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah pembagian kegiatan ekonomi dalam suatu negara berdasarkan sektor-sektor tertentu. Dengan melihat struktur ekonomi, kita bisa tahu nih, sektor mana sih yang paling dominan dalam perekonomian? Biar gampang dipahami, struktur ekonomi itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, struktur ekonomi itu dibagi menjadi 3 sektor utama. Yang pertama ada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua ada sektor sekunder, yaitu industri atau manufaktur, dan yang ketiga sektor tersier, yaitu sektor jasa seperti pendidikan, transportasi, dan perdagangan. Contohnya, si petani itu termasuk sektor primer, si pekerja pabrik dia termasuk sektor industri, dan guru atau driver online dia termasuk sektor jasa. Menariknya, pembagian ini nggak selalu sama karena seiring berjalannya waktu bisa saja berubah. Apa tuh yang berubah? Jadi, seiring berkembangnya zaman, struktur ekonomi itu akan terus berubah. Negara berkembang biasanya berawal dari sektor pertanian, kemudian beralih ke industri, dan akhirnya ke sektor jasa. Contohnya, ketika sekarang banyak banget masyarakat yang tidak lagi bekerja di pertanian, tetapi mereka beralih ke industri atau bisnis online. Dan perubahan ini ternyata ada hubungannya sama pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah kita bahas. Nah,
pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi itu saling berkaitan. Ketika ekonomi itu tumbuh, biasanya sektor industri dan jasa akan berkembang lebih cepat dibanding sektor lainnya. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi inilah yang menyebabkan perubahan dalam struktur ekonomi dalam suatu negara. Biar kita nggak cuma teori-teori saja, kita lihat contoh yang real banget di sekitar kita dan yang baru-baru aja terjadi. Di satu sisi ada pekerjaan di sektor tertentu yang bisa memberikan upah lebih tinggi karena didukung oleh teknologi, sistem kerja yang jelas, dan permintaan pasar yang tinggi. Namun, di sisi lain, masih banyak banget guru honorer yang menerima gaji rendah, bahkan belum memenuhi kebutuhan hidupnya sama sekali, padahal perannya sangat penting dalam mendidik generasi bangsa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kesejahteraan antar sektor pekerjaan. Artinya, meskipun pertumbuhan ekonomi itu terus terjadi, hasilnya belum dirasakan secara merata oleh semua orang. Ini juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita masih belum seimbang dan masih perlu perbaikan agar kesejahteraan bisa lebih merata. Dan ini bukan cuma opini, ada datanya juga yang mendukung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% per tahun. Namun, sektor industri ini dan jasa memberikan kontribusi paling besar, sementara masih ada sebagian masyarakat yang belum merasakan dampaknya secara maksimal. Ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Dari semua tadi yang kita bahas, sekarang kita bisa tarik benang merahnya. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi, sedangkan struktur ekonomi menunjukkan bagaimana kegiatan ekonomi itu tersusun. Keduanya memang saling berkaitan dan memang penting untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara. Jadi, harapannya ke depan pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat, tetapi juga dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Menurut kalian, apakah pertumbuhan ekonomi saat ini sudah benar-benar merata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bye-bye. Bagaimana nasib kami, Bu? Perjuangkan kami. Kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Kita jalan berapa kilo Pak ini kan? Bojong 3 kilo dari Bojong ke Bojong 8 kilo. Spill gaji pertama menjadi guru. Rupiah tahun 1986. Sekitar 100.000 tahun 1995. 150.000 tahun 2010. 70.000 rupiah di tahun 2013. 150.000 tahun 2019. Gaji pertama 200.000 pada tahun 2019.